Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma episode sekarang di episode ke-29. Sebagaimana di episode sebelumnya, para rampok-rampok sudah bisa diatasi. Namun apakah benar masalahnya sudah selesai? Nah, kita lanjutkan ceritanya. Mangga kasadayana cara ketan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat kembali berangsur-angsur dalam keadaan aman, walaupun masalah keamanan ini terkadang masih terjadi gangguan, namun tidak separah ketika sebelum atau ketika para rampok-rampok ini benar-benar mengganggu di desa tersebut. Namun dimensi manusia kehidupannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika dimensi Jakasuma, Sanca, dan Pangeran atau Raden Tirta memiliki dimensi dan cerita sebagaimana telah kita ceritakan, kita dengarkan bersama. Berbeda dengan keadaan di satu rumah yang sepi bagaikan tiada penghuni. Tinggallah 3 orang anak manusia, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Sang ayah terlihat memeluk lututnya, duduk nangkep tuur, lesu dengan tatapan kosong, memandangi istrinya yang terbaring lemas seperti sedang sakit. Tubuhnya terbaring, namun tatapannya terbuka, melihat memandang ke arah langit-langit rumah yang penuh bolong beratapkan anyaman bambu yang sudah banyak bolong-bolongnya. Putrinya dengan agak lemas kemudian merapatkan selimut yang dikenakan ibunya. Selimut hanya beralaskan kain sarung batik yang tipis. Kusam hanya menyelimuti ala kadarnya. 1 minggu yang lalu telah terjadi sesuatu yang merubah keadaan keluarga tersebut. Kehidupan yang mereka anggap bahagia penuh warna, meskipun dalam keadaan yang serba apa adanya, jauh dari kekayaan, jauh dari harta benda, namun dengan hati yang secerah mentari, kehidupan yang sederhana itu pun mereka anggap begitu indah. Ibu yang menyayangi, suami yang rajin bekerja dan penuh tanggung jawab, ditambah 2 orang putri yang selalu ceria, saling mencintai, mengasihi antara saudaranya yang lain. Usia kedua putri itu hanya dipisahkan 3 tahun atau 4 tahun saja. Berharap sang ayah memiliki seorang anak laki-laki, namun rezeki, anak, dan keadaan kehidupan duniawi tidak ada yang bisa memilih. 2 orang putri diamanahkan kepada keluarga tersebut, dirasa cukup memberikan kebahagiaan yang tiada hingganya. Namun kehidupan tidak selamanya lurus, tidak selamanya berada di atas. Selalu saja perjalanan siang dan malam, tinggi dan rendah, lurus dan berkelok terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Cobaan seberat apapun akan dihadapi dengan begitu mudahnya. Jika itu memang cobaan yang diakibatkan hanya karena takdir atau murni
cobaan kehidupan biasa yang tidak bercabang, tidak berhubungan dengan orang lain. Namun saat kita merasa dizolimi, orang lain berbuat buruk kepada kita, sedangkan tidak ada orang yang mampu membantu kesusahan kita, maka terasa begitu beratlah kehidupan itu, bagaikan bumi tiada lagi cahaya. Dunia bagaikan terkurung dan terpenjara. Kesedihan menyelimuti keluarga tersebut. Hal itu dikarenakan putri dan kakak tercintanya baru saja meninggalkan kehidupan mereka, meninggalkan kebahagiaan yang selama ini dijalin bersama. Bahan itu tidak akan terasa berat jika penyebabnya adalah sesuatu yang memang dianggap wajar dan hanya berhubungan dengan takdir saja. Namun ini dikarenakan kekejaman para rampok yang sedang gencar-gencarnya mencoba dan mengganggu ketentraman di desa mereka. Cerita dalam dongeng ini terjadi pada saat Jakasuma sedang memikirkan jalan keluar untuk kembali mengamankan perkampungan tersebut dari gangguan para rampok. Sebelum kejadian teror hantu mereka lakukan, putri sulung mereka pada saat yang mencuci pakaian, kebetulan datanglah para rampok akan berniat menjarah di perkampungan mereka. Sulung dan si bungsu yang kemudian ditemukan oleh para rampok tersebut kemudian diganggu. Sulung yang berniat melindungi adiknya terus berusaha menghalang-halangi para rampok ketika mengejar adiknya. Bungsu bisa selamat dan pergi ke dalam kampung. Namun si sulung jadi korban kekejaman para rampok tersebut. Selain dipermalukan, direnggut kehormatannya, direnggut pula kehidupannya. Kenyataan menyaksikan kejadian tersebut, sang ibu jiwanya lemah dan tak kuat sampai dia tidak mampu menahan beban kehidupan yang teramat berat itu. Sang ibu kini terbaring sakit dengan tanpa jelas apa penyakitnya. Dia tidak bisa bicara dan tidak mau bicara, memandang dengan tatapan kosong, terbaring seperti tidak bernyawa, hidup namun tiada kehidupan. Begitulah sehari-hari keadaannya. Ayah pun jiwa dan hatinya remuk redam. Hidupnya terasa hancur, seluruh tubuhnya terasa remuk dan seolah-olah tiada ada harapan lagi di dalam hatinya. Beruntunglah dia masih bisa menjernihkan pikirannya, melihat si bungsu yang memang masih perlu perlindungan dan juga bimbingan dari sosok ayah dan orang tua. Itulah yang bisa membuat dia tetap bertahan. Terdengar si bungsu berkata, "Ayah, sudah malam, cepatlah tidur. Ayah pun harus menjaga kesehatan. Kalau ayah ikut sakit, siapa yang menjaga ibu dan juga aku, ayah?" "Iya anakku, memang sudah malam. Mari kita tidur dan beristirahat. Besok masih ada hari yang harus kita jalani. Walaupun berat, kita tetap harus menjalaninya dengan penuh ketabahan." "Sudahlah ayah, si kakak sudah tenang di alam sana. Tinggal kita mengurus ibu supaya cepat sembuh. Dan juga ayah harus bisa menjaga kesehatan. Kalau ayah seperti ini pasti si teteh makin sedih di alam sana." "Tidak anakku, dia tidak akan bersedih. Dia sudah mendapatkan ketenangan
dan pengorbanannya pasti akan dibalas oleh Sang Maha Kuasa dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Tidak tenang adalah rasa kecewa yang ayah alami atau rasakan pada saat ini. Sudahlah ayah, kata saya juga, kita tidur saja. Baiklah anakku, mari kita tidur. Semalaman, malam itu si ayah tidak bisa langsung tidur. Sampai menjelang dini hari barulah dia merasakan kantuk yang memang mulai datang. Begitu yang berlalu setiap malam karena dia merasa ada sesuatu hal yang perlu dia lakukan. Dia ingin sekali balaskan rasa sakit hatinya kepada para durjana rampung yang telah merenggut kebahagiaan mereka, bahkan jiwa dan kehidupan putri tercintanya. Dendam telah menyeruak bahkan kepada orang kecil dan lemah sekalipun. Jika dendam itu telah menyerang, maka kekuatan yang selama ini terpendam terkadang bisa bangkit dan berlipat ganda. Pagi harinya, hewan-hewan, burung-burung bernyanyi bersahutan. Kokokan ayam, kambing, dan hewan-hewan yang sudah biasa bangun di pagi hari sudah memberikan tanda bahwa kehidupan tetap berjalan dan harus jalani dengan tanpa menyerah oleh setiap insan yang masih diberikan amanah kehidupan oleh Tuhannya. Cahaya sang surya yang bersinar begitu cerah, ditambah nyanyian pagi yang begitu indah, tidak dirasakan oleh sang ayah. Ia yang kemudian pergi untuk ke kebun ataupun ladang hanyalah bagaikan mayat hidup yang menjalani kehidupan tanpa sari, tanpa cahaya yang dia rasakan, cahaya kehidupan yang terus meredup dari detik ke detik, dari hari ke hari. Petang harinya, setelah matahari mulai menuruni bukit dan cahaya sang surya mulai berubah kemerah-merahan, pulanglah sang ayah kembali ke rumahnya yang dirasa makin suram dan hatinya pun terasa makin tidak menikmati indahnya kehidupan di setiap saatnya. Setelah dia bebersih dan kemudian makan, dia duduk di teras depan rumahnya sambil memandang jauh keluar, memandang langit yang tiada hingganya, membayangkan masa-masa indah bersama putri tercintanya, bersama istrinya yang kini dia rasakan semua itu hanya tinggal kenangan. Di kejauhan terlihatlah seorang laki-laki tua namun masih gagah menghampiri si bapak tersebut. Sampurasun, Pampers. Ki Praja, ada apa? Syukurlah, Ki Jaladri, gimana, sehat? Syukur Kahayang Widi, kalau badan mah sehat. Ki Praja, bagaimana Ki Praja, sehat? Syukurlah, yang penting sehat tubuh dulu. Masalah-masalah yang lainnya bisa kita atasi. Tapi apa seperti yang muram? Katanya tadi sehat, tapi kada seperti orang yang sedang sakit. Hati tidak bisa disembunyikan, perasaan tidak bisa disembunyikan, Ki Praja. Saya masih merasa kehilangan dengan putri sulung saya. Ditambah lagi mana masih seperti kemarin-kemarin, masih terbaring. Oh, seperti itu. Ya, saya juga tahu. Pasti
Kang Jaladri masih sedih dan juga masih berkabung dengan kejadian. Memang kejadian ini sangat berat. Mungkin kalau saya katakan saya ikut bergabung dan ikut merasakan yang Ki Jaladri rasakan, ya itu saja yang bisa saya katakan. Saya juga ingin membantu untuk menangkap Sang Durjana. Tapi walaupun demikian tidak akan bisa mengembalikan keadaan. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Yang terjadi sudahlah terjadi. Tinggal kita ke depannya mau seperti apa. Apakah kita mau tetap terpuruk seperti ini atau menerima dengan lapang dada, kemudian melanjutkan kehidupan dan meraih kembali, membangun kembali kebahagiaan yang dulu pernah ada. Oh iya, saya juga kalau itu mah paham. Silakan duduk. Lupa. Kemudian putri Ki yang disebut Ki Jaladri keluar dari rumah menyambut datangnya Ki Praja. Senyum simpul memberikan sedikit berkas cahaya di mata Ki Jaladri dan juga Ki Praja, yang sebenarnya mereka pun masih melihat raut muka kesedihan yang masih teramat dalam di gadis tersebut. Silahkan diminum airnya, Ki Praja, kata gadis tersebut sambil menyodorkan minuman di hadapan Ki Praja dan juga ayahnya. Bagaimana keadaan ibumu? Seperti itu, Ki Praja. Coba saya ingin lihat. Boleh? Tentu saja boleh, silakan ke dalam. Ki Jaladri, saya ke dalam dulu, boleh melihat? Iya, silakan. Setelah sedikit melongok menengok orang yang sakit, Ki Praja tidak lama kemudian kembali keluar dan duduk bersama Ki Jaladri, diikuti oleh si bungsu yang juga ikut duduk bertiga di teras rumah pada waktu itu. Saya hanya ingin melaporkan Ki Jaladri bahwa kami sudah berusaha untuk mencari yang Sang Durjana. Tapi ya seperti mungkin Ki Jaladri juga tahu, kami kesulitan untuk menangkapnya dan akan hukumnya itu kesulitan. Jadi ya mudah-mudahan saja ke depannya mereka bisa ditangkap dan mendapatkan hukumannya. Kira-kira kalau mereka tertangkap, hukuman apa yang pantas buat mereka, Ki Praja? Hukuman itu tergantung berat dan ringannya dosa yang mereka lakukan. Tapi ketika berhubungan dengan nyawa seseorang, kehormatan seseorang, maka tentunya hukuman pateni yang pantas buat mereka. Namun awas Ki Jaladri, jangan sampai leluasanan, jangan sampai nekat. Biarkan hukum di negara kita yang menghukum mereka. Kita negaranya sudah negara hukum. Ki Jaladri jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Salah-salah Ki Jaladri juga nantinya akan menjadi celaka. Saya jadi khawatir Ki Jaladri. Saya sudah tua begini, masa mau melawan rampok yang segitu banyak dan juga tenaganya mungkin masih kuat. Jadi ya hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi kepada mereka. Hanya menunggu takdir yang bisa menghukum mereka dan tetap berusaha membangun kembali kebahagiaan yang sudah direnggut oleh mereka. Teng teingan. Sungguh nelangsa, sungguh kejam mereka melakukan semua ini kepada keluarga kami. Kemudian selanjutnya Ki Praja terus memberikan kata-kata hiburan kepada Ki Jaladri agar tetap tabah dan tetap mau bersemangat menjalani kehidupannya. Ki Jaladri, ingat, istrimu harus diurus sampai sembuh. Kamu juga masih punya putri sematawayang sekarang yang perlu kamu jaga, terus jaga. Dan mudah-mudahan
dia akan mengantarkan kepada keluarga ini kebahagiaan yang lebih, atau mungkin bisa menggantikan. Walaupun tidak bisa menggantikan, ya minimal menjadi pelipur lara untuk keluarga ini. Ya, terima kasih atas nasihatnya, Ki Praja. Telah dicukup waktu. Ki Praja kemudian pamit untuk kembali ke rumahnya, meninggalkan Ki Jaladri dan putrinya yang duduk di teras depan rumah. Menjelang gelap, keduanya masuk ke dalam rumah. Setelah si bungsu menyalakan lentera di ruangan tersebut, kemudian dia menyuapi ibunya sekedar mengisi perut untuk makan. Ki Jaladri yang masih terkungkung dalam kesedihan belasan hari masih tetap murung, apalagi ketika dia mendengar masih adanya serangan-serangan rampung di sekitar kampung mereka. Dia serasa ingin sekali ikut menyerang kepada rampok tersebut. Namun apalah daya, dia hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan, tenaga, dan juga daya untuk melawan rampok tersebut. Sampai malam itu dia berpikir bahwa kalau saja tidak ada ikhtiar yang bisa dia lakukan secara usaha, dia hanya tinggal berharap kepada Tuhan Sang Maha Kuasa yang mungkin bisa membantu dirinya. Ingatlah dia bahwa di balik kekuatan ada yang maha memiliki kekuatan, yaitu Sang Maha Kuasa, Sang Maha Bijaksana, dan Sang Maha Mengadili, Sang Maha Gagah, Sang Maha Perkasa. Itu terbesitlah dalam pikirannya untuk memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Penolong. Munajatnya begitu tinggi, didorong rasa kesedihan, rasa terzolimi, ingin sekali bukan membalas dendam, tapi menghentikan keangkara murkaan yang tidak hanya memakan korban jiwa saudara-saudara dan tetangganya, bahkan keluarganya pun menjadi hancur berantakan akibat para rampok dan kejahatan-kejahatannya. Malam itu dia terus meratap, dia terus memohon bermunajat kepada Sang Maha Kuasa untuk diberikan pertolongan dan jalan keluar. Kesedihan yang teramat itu, munajat yang begitu khusyuk dan begitu murni, tembus sampai menembus langit ketujuh. Suara jeritan sukma Sang Ki Jaladri sampai dirasakan pun oleh raga sukma yang sedang menitis di tubuhnya Jaka Suma. Begitupun dirasakan oleh Dewi Sekar Jingga. Energi munajat itu mendorong dan menarik kedua sukma raga ini menuju rumahnya Ki Jaladri. Makhluk dimensi lain itu pun kemudian tertarik merasuk ke dalam tubuhnya Ki Jaladri dan putrinya yang pada saat itu sudah terlelap tidur. Dalam kisah ini, raga sukma menitis kepada tubuhnya Ki Jaladri, sedangkan Dewi Sekar Jingga menitis kepada tubuhnya putri Ki Jaladri. Setelah raga sukma menitis ke dalam tubuh Ki Jaladri membuka matanya. Dirasa dadanya begitu ringan, nafasnya yang hari-hari sebelumnya terasa sesak kini terasa lebih longgar. Tubuhnya yang terasa berat kini terasa lebih ringan, dan pikirannya terasa lebih cerah, dan banyak sekali dalam hati dan pikirannya
hal-hal yang begitu indah, walaupun belum bisa dia mengatakannya. Keindahan bukan karena adanya kebahagiaan, tapi rasa pasrah kepada Tuhanlah yang membuatnya menjadi lapang dada bahwasanya hidup adalah takdir. Takdir terkadang bisa kita diusahakan, kita bisa ikhtiarkan semampu kita. Namun dalam beberapa hal ada keadaan yang memang harus diterima apa adanya. Itulah yang dirasakan oleh Ki Jaladri. Olah kontak batin antara orang tua dan putrinya. Si bungsu dalam keadaan tidur bermimpi bertemu dengan kakak perempuannya. Di dalam mimpi, sang kakak berkata-kata bahwa hidup tetap harus dijalani. Biarkan kehidupan berlalu dan terimalah takdir dari Sang Maha Kuasa dengan apa adanya. Yang harus dilakukan adalah melanjutkan kehidupan dan tegakkan kebenaran, bantu sesama manusia. Begitu pesan dari kakaknya dalam mimpi Putri Jaladri, si bungsu tersebut. Seiring Ki Jaladri keluar dari kamarnya, si bungsu pun terbangun dari tidurnya. Kemudian setelah dia mengambil air minum dan menyodorkannya pula kepada ayahnya, dua insan ini, ayah dan anak ini, duduk bersama. Sementara waktu beberapa saat tidak ada yang berbicara, duduk sambil memikirkan dengan apa yang baru saja terjadi. Sariti, apa kamu belum tidur? Atau kamu sudah tidur kemudian terbangunkan oleh ayah? Ki Jaladri bertanya kepada putrinya seolah memecah suasana sepi yang sedang terjadi. Saya sudah tidur ayah, namun terbangun tapi bukan karena terbangun oleh ayah. Hanya saja baru saja aku bermimpi bertemu si kakak. Sudahlah, jangan memikirkan hal tersebut. Memang benar yang dikatakan Ki Braja. Sekarang kita tinggal melanjutkan hidup dan meraih kembali kebahagiaan yang dulu pernah kita rasakan. Benar ayah, itu pun dikatakan oleh si Teteh bahwa kita harus bisa menerima dengan takdir dari Yang Maha Kuasa. Sekarang marilah kita menjalani kehidupan dengan lebih lapang dada dan menerima keadaan, pasrah dengan takdir yang sudah terjadi. Iya, memang yang ayah rasakan juga seperti itu. Tapi ayah pikir semut yang kecil pun ketika mendapatkan gangguan, mereka mampu melawan. Kenapa tidak? Kita sebagai manusia pun berikhtiar untuk melawan, bukan untuk membalas dendam. Karena balas dendam itu tidak baik, tapi ikut membantu menangkap para durjana ini sehingga mereka mendapatkan hukuman mereka. Dan juga mereka dapat mendapatkan pelajaran. Jangan sampai terus mengganggu keamanan dan ketertiban warga desa, warga kampung dan masyarakat. Ayah pikir tidak boleh ada lagi keluarga-keluarga yang mendapatkan kesedihan seperti yang dirasakan oleh kita bersama. Ya ayah, itu pun yang saya pikirkan. Kita harus bisa bukan membalas dendam, tapi kita memang harus ikut membantu dan memberikan pelajaran kepada para durjana ini. Waktunya sudah habis. Bagaimana, apa yang selanjutnya akan terjadi?
Silakan diikuti saja di episode berikutnya. Yang belum subscribe, like dan komennya di antosku Kang Dagol. Wilujeng patepang deui permios.